Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Retno Wuryaningrum, kelas TMT 5E NIM 12204193213. Di sini saya akan membahas tentang ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial. Yang pertama yaitu ideal prima. Ideal prima, deskripsi singkatnya, ideal prima adalah ideal atau subset dari sebuah cincin yang berbagi banyak sifat penting dari bilangan prima di cincin bilangan bulat. Ideal prima untuk bilangan bulat adalah set yang berisi semua kelipatan dari bilangan prima yang diberikan bersama dengan nol ideal. Untuk definisi yang pertama, sebuah ideal P tidak sama dengan R pada sebuah ring komutatif R disebut ideal prima jika A, B elemen P berimplikasi A elemen P atau B elemen P untuk A, B elemen R. Untuk contoh yang pertama, tentukan semua ideal prima dari Z12. Kemudian jawab, untuk menentukan semua ideal maksimal dari Z12, perhatikan gambar di bawah ini. Seperti itu ada diagram ideal dari Z12. Kemudian penjelasannya, gambar di samping merupakan gambar diagram dari ideal-ideal Z12. Jika diperhatikan, untuk yang pertama, himpunan 0 bukan ideal prima dari Z12 karena 0 sama dengan 3,4 dan 3 bukan elemen himpunan 0 atau 4 bukan elemen himpunan 0. Untuk yang kedua, dengan alasan yang sama, demikian juga dengan ideal-ideal 6 dan 4. Jadi, ideal prima dari Z12 adalah 2 dan 3. Untuk catatan, berdasarkan contoh 1 dapat kita katakan bahwa himpunan 0 akan menjadi ideal prima jika R adalah integral domain. Perhatikan juga bahwa ternyata 2 dan 3 merupakan ideal prima dari Z12 karena Z12 per 2 sampai Z2 dan Z12 per 3 sampai Z3 merupakan sebuah integral domain. Ini membawa kita pada teorema berikut. Teorema 1, misalkan R ring komutatif dengan unity dan P tidak sama dengan R merupakan sebuah ideal pada R, maka R per P atau R atau P merupakan integral domain hanya jika P adalah ideal prima pada R. Dari teorema 1, teorema ini akan dibuktikan dua arah. Pertama, akan ditunjukkan bahwa jika R ring komutatif dengan unity, P adalah ideal sejati pada R, dan R atau P merupakan suatu integral domain, maka P adalah ideal prima. Yang kedua, akan ditunjukkan bahwa jika R ring komutatif dengan unity dan P adalah ideal prima dari R, maka R atau P merupakan suatu integral domain. Berdasarkan teorema 1 tadi, maka diperoleh akibat sebagai berikut. Setiap ideal maksimal pada sebuah ring komutatif R dengan unity merupakan sebuah ideal prima. Buktinya, misalkan M adalah ideal maksimal dari R, maka R atau M adalah filed. Karena setiap filed adalah integral domain, maka R atau M juga merupakan integral domain. Sehingga berdasarkan teorema 1, M adalah ideal prima. Selanjutnya, ideal maksimal. Ideal maksimal untuk deskripsi singkatnya, suatu ideal maksimal pada ring komutatif R adalah ideal proper pada R sedemikian sehingga apabila B adalah ideal pada R dan A subset B subset R, maka B sama dengan A atau B sama dengan R. Kemudian definisi 1, sebuah ideal M pada ring R disebut ideal maksimal jika M tidak sama dengan R dan tidak ada ideal proper
I pada R yang memuat M. Kemudian untuk contoh yang pertama, tentukan semua ideal maksimal dari Z12. Dijawab, untuk menentukan semua ideal maksimal dari Z12, perhatikan gambar di samping. Nah, kemudian gambar di atas merupakan gambar diagram ideal-ideal dari Z12. Jika kita perhatikan, ideal proper dari Z12 adalah 0, 6, 4, 3, dan 2. Ideal 0, 6, dan 4 jelas bukan ideal maksimal dari Z12 karena ideal-ideal tersebut termuat dalam 2. Sehingga dapat kita pastikan bahwa ideal maksimal dari Z12 adalah 3 dan 2. Selanjutnya yaitu yang terakhir, ring polinomial. Untuk definisi 9.1, bentuk umum dari suatu polinom atau suku banyak adalah Px sama dengan A0 sama dengan A1x1 ditambah A2x2 ditambah titik-titik sampai dengan ANxN sama dengan sigma n I sama dengan 0 AI XI, di mana AI adalah koefisien dari Px. Bila X pangkat N tidak sama dengan 0, maka derajat dari Px adalah N, dan bila N sama dengan 0, maka derajat Px adalah 0. Untuk contoh polinomial, contoh 9.1, Px sama dengan 3x pangkat 6 ditambah x pangkat 4 dikurangi 2x plus 1 adalah polinom yang mempunyai derajat 6. Kemudian contoh yang 9.2, 3x pangkat 6 ditambah x pangkat 4 min 2x plus 1 tidak sama dengan 3x pangkat 6 plus 2x pangkat 4 min 2x plus 1 karena terdapat koefisien yang tidak sama, yaitu koefisien x pangkat 4 di ruas kiri tidak sama dengan koefisien x pangkat 4 di ruas kanan, sedangkan 3x pangkat 6 plus x pangkat 4 min 2x plus 1 sama dengan 3x pangkat 6 plus x pangkat 4 dikurangi 2x plus 1 karena untuk masing-masing suku yang bersesuaian mempunyai koefisien yang sama. Terus kemudian kita bahas contoh yang 9.4. Misalkan Px dan Qx adalah polinom-polinom pada Z3x dengan Px 2x pangkat 2 plus 2 dan Qx sama dengan 2x plus 2, maka Px kali Qx sama dengan 2x pangkat 2 plus 2 dikali 2x plus 2 sama dengan 2 kali 2 kali x pangkat 2 plus 1 ditambah 2 kali 2x ditambah 2 kali 2x kuadrat ditambah 2 kali 2. Selanjutnya sama dengan x pangkat 0 ditambah x pangkat 2 ditambah 1 sehingga ditemukan x pangkat 2 plus x plus 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.